Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, dengan diiringi hujan kita masih berkesempatan bertolabul ilmi. Semoga suaranya masih oke saja. Semoga dengan kesulitan yang ada ini Allah menambahkan pahala untuk kita semua, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan seputar syarat la ilaha illallah, di mana kita sudah mengambil 3 syarat. Apa 3 syarat yang sudah kita pelajari? Ilmu, yakin, dan ikhlas, gitu ya. Kemudian kita masuk kepada syarat yang keempat, yaitu kejujuran yang menafikan kedustaan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita katakan dia itu sedang bersaksi. Dia mengatakan asyhadu, saya bersaksi. Maka namanya persaksian harus jujur, harus benar. Maka dikatakan yakni, apa artinya jujur? Seseorang mengucapkan dengan jujur dari jalan, mestinya dalam ya, bukan jalan. Silakan dikoreksi, dari dalam hatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau bersabda, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tidaklah seorang bersaksi bahwa tidak ada ilah, yaitu sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul, yaitu utusan Allah. Dan 2 itu apa? Dengan jujur dari dalam hatinya. Berarti tadi dari dalam ya, bukan dari jalan. Apa yang akan didapatkan? Melainkan Allah mengharamkan dirinya masuk neraka. Dan tentu ini sudah kita sering sebutkan, orang yang diharamkan, dilarang, tidak boleh masuk neraka, tentu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang dipastikan masuk surga. Karena dipastikan masuk surga belum tentu terhindar dari api neraka. Bisa jadi dia akan mencicipinya, naudzubillah dzalik. Tapi kalau orang sudah dijamin diharamkan dari api neraka, apalagi tentang surganya, maka dipastikan dia akan menghuni surga. Artinya, beliau menjelaskan makna hadis ini,
dalam hadis Nabi SAW menetapkan syarat jujur dalam mengucapkan kalimat syahadat ini. Dan jujur itu sendiri artinya apa? Hendaklah apa yang dikatakan oleh lisannya sesuai dengan apa yang tertanam dalam hatinya. Nah, di sini kalau kita cermati perbandingan dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu apa? Yakin. Jadi seakan-akan sekarang pembahasannya berkebalikan. Kalau di syarat yang kedua, yang disoroti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Itu harus apa? Diyakini ucapannya. Jadi dari orang yang berucap ditekankan apa? Ucapan ini harus diyakini. Sebaliknya sekarang, ketika orang berucap itu berangkatnya dari apa? Keyakinan. Sehingga antara ucapan itu selaras dengan apa yang di hati. Sehingga kalau orang berucap tidak selaras dengan keyakinannya, berarti tidak jujur. Ada ya? Jadi yakin itu sorotannya adalah pada hati. Kalau jujur ini lebih kepada apa? Lisannya, menyesuaikan dengan apa yang di hati. Jadi kalau kamu memang tidak meyakini, ya nggak usah diucapkan. Seakan-akan kasarnya begitu. Karena sama saja kamu berucap yang tidak jujur. Ya. Sedangkan apabila orang tersebut mengucapkannya dengan lisannya, maka lihat yang disoroti apa? Dia berucap dengan lisan, tetapi tidak meyakini petunjuk maknanya, maka orang seperti inilah yang disebut apa? Munafik. Ketika mengaku-ngaku Islam, mengaku bersyahadat, tapi ternyata itu tidak diyakini dalam hati, apa? Itulah gambaran munafik. Dan inilah nifak yang i'tiqadi, nifak dalam keyakinan yang menyebabkan orang kekal dalam neraka. Bahkan berada di mana? Di keraknya api neraka. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lagi-lagi yang dinukil adalah firman Allah di surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka berkata, kami mengakui sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, utusan Allah. Mereka berucap secara apa ini? Secara lisan, secara zahir. Tapi ucapan lisan ini karena berasal dari siapa? Orang munafik. Nah, kita tahunya mereka orang munafik dari mana? Dari berita Allah, dari Al-Quran. Berarti ucapan itu tidak selaras dengan hati. Bermanfaatkah? Tidak ada manfaatnya. Apa buktinya hal itu tidak bermanfaat? Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Seakan-akan Allah mengingatkan nabinya apa? Perkataan mereka nggak usah digubris. Cukup persaksian Allah kamu itu utusannya. Nggak perlu kamu itu bangga, nggak perlu seneng dengan persaksian apa yang kosong dari dalam hati, persaksiannya orang munafik. Allah itu sudah menyaksikan kamu. Bahkan apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mengetahui, mempersaksikan sesungguhnya
orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Yang mereka katakan omong kosong, yang mereka katakan hanya kedustaan. Maka ucapan yang tidak sinkron dengan kondisi hati itu disebut dusta. Dan dusta lawannya apa? Jujur. Yakni orang-orang pembohong, yaitu bahwasannya apa yang mereka katakan dengan lisan mereka tidak mereka yakini dengan hati mereka. Karena itu siapa yang mengucapkannya dengan lisannya semata dan hatinya tidak meyakini makna yang ditunjukkan olehnya, maka dia dusta. Tidak diterima ucapan kalimat ini dari dirinya. Nah, lagi-lagi saya tegaskan, tidak diterima itu apa? Dalam hukum syariah akhirat. Gitu ya? Dalam hukum akhiratnya. Karena dalam hukum dunianya kita tidak bisa menilai hati. Apakah dalam hatinya selaras dengan ucapannya, kita nggak punya timbangannya. Maka dalam urusan dunia dia tetap diterima karena secara zahir lisannya sudah berucap. Kemudian syarat yang kelima, al-mahabbah, cinta yang menafikan kebencian dan ketidaksukaan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah harus memenuhi syarat cinta. Seperti apa gambaran syarat cinta itu? Yaitu orang-orang yang mengucapkannya mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai agama Islam dan kaum muslimin yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjaga batasan yang ditetapkannya. Di waktu yang sama, kalau mengaku cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama muslim, berarti apa? Membenci orang yang menyelisihi kalimat La ilaha illallah dan melakukan apa yang membatalkannya berupa kesyirikan dan kekafiran. Karena nggak mungkin bersatu dalam hati kecintaan kepada seseorang dan kecintaan kepada apa? Yang memusuhi orang tersebut. Kita misalnya mengaku, mengklaim mencintai istri kita, terus ada yang musuhi istri kita. Kira-kira bisa nggak di saat yang sama mencintai istri, di saat yang sama seneng juga dengan orang yang memusuhi istri? Bisa nggak? Normalnya, logikanya tidak bisa. Karena bukti cinta dia akan membela yang dicintai. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, siapapun yang menyelisihi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan kita benci. Maka nggak bisa dua hal ini bersatu. Nah, di sini juga perlu diperhatikan. Dari poin inilah kenapa sebagian ulama itu mencukupkan 7 syarat. Sedangkan beliau di sini menyebutkan 8 syarat. Apa syarat yang 8? Membenci kesyirikan, kekufuran dan pelakunya. Nah, sebagian ulama menganggap itu sudah masuk dalam pembahasan yang kelima ini, sehingga tidak perlu ditambahkan yang ke-8.
Walaupun kemudian sebagian seperti Syekh bin Baz menyebutkan ke 8. Nah, maka kita tahu kenapa ada yang menyebutkan 7 syarat dan ada yang menyebutkan 8 syarat. Di antara dalil yang menunjukkan cek. Di antara dalil yang menunjukkan disyaratkannya cinta dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Lihat perbandingan yang Allah buat. Dan ini sebuah barometer, sebuah ukuran. Tolak ukur kita mengukur keimanan kita. Allah katakan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah, yang menjadikan dari selain Allah tandingan-tandingan. Dan itu faktanya. Ada orang-orang yang takut kepada selain Allah dalam hal manfaat maupun madarat. Jadi subhanallah, ini seperti saya katakan sebelumnya, mungkin entah saya yang baru sadar atau memang kemudian baru-baru ini kemudian menjadi lebih masif tentang peletakan sesajen di jalan. Kemarin ketika saya selepas ngisi di Ngujung, itu menuju Ngawi, lewat barat itu yang melewati sentra ayam panggang, mana itu? Gandu. Itu sejak lampu merah barat, kemudian maju sedikit ada pertigaan, sampai kepada lampu merah yang jalan raya. Itu subhanallah saya dapati istilahnya takir. Ini kebetulan dengan orang sedang punya hajat, tapi intinya sudah beberapa kali itu saya mendapati setiap pekan seperti itu. Padahal bukan malam Jumat ya. Biasanya kan malam Jumat. Ini malam Ahad juga. Jadi berkembang ternyata. Jinnya ada jin malam Jumat, ada jin malam Ahad. Subhanallah. Ini sebuah realita yang memprihatinkan. Dan ini semakin mendorong kita untuk belajar, untuk bersemangat dalam belajar tauhid. Banyak saudara-saudara kita ternyata nggak paham masalah tauhid dan syirik ini. Yang memang sudah Allah kabarkan ada manusia yang akan mengambil dari selain Allah sebagai tandingan, yang dianggap bisa melindungi, yang dianggap bisa mendatangkan manfaat. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah, atau menyetarakan cinta mereka dengan cintanya Allah. Sedangkan orang beriman seperti apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Maka subhanallah, sudah sering kita menyinggung kalau kepada sesama makhluk yang banyak kekurangan dan kelemahan, pada istri kita dengan begitu banyak kekurangannya,
Pun demikian istri kita terhadap diri kita, yang mungkin lebih banyak lagi kekurangannya. Apa? Bisa saling mencintai. Maka sungguh aneh kalau orang mengaku mempertuhankan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada rasa cinta. Padahal Allah tidak punya kekurangan sedikit pun. Bahkan kaidah yang kita pelajari dalam sifat apa? Kaidah pertama, seluruh sifat Allah adalah sifat sempurna. Kalau ada sifat kekurangan, kita nafikan dari Allah. Tidur, ngantuk, gak mungkin. Hal itu apa? Ada pada Allah. Padahal sifat-sifat ini adalah sifat sempurna pada makhluk. Makhluk kalau gak bisa ngantuk, gak bisa tidur, diobati. Bukan cuman aneh, bawa ke dokter. Maka subhanallah, kita perlu mempertanyakan diri kita masing-masing. Kalau makhluk yang lemah dikagumi, dicintai, kenapa Allah yang sempurna, bahkan maha sempurna, sampai kita tidak mencintainya? Berarti ada yang gak beres. Jangan-jangan kita tidak kenal Allah. Karena katanya apa? Tak kenal maka tak sayang. Kenapa orang-orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah? Hal itu karena cinta orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang ikhlas. Dikatakan sangat besar cintanya, kenapa? Adalah cinta yang tulus. Cinta yang dipenuhi unsur apa? Pengagungan kepada Allah. Karena berangkatnya cinta ini dari mana? Dari ilmu. Dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, keagungannya, kemurahannya, kasih sayangnya. Ditambah lagi dengan apa? Semua nikmat yang diberikan Allah. Sedangkan cinta orang-orang musyrik kepada Allah adalah cinta yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Berbicara orang musyrik berarti berbicara tentang siapa? Orang yang mengakui Allah tapi di saat yang sama apa? Mensekutukan Allah. Kalau yang memang menentang namanya kafir. Maka cintanya orang musyrik itu apa? Hanya cinta palsu. Karena ketika mereka mengaku mencintai Allah, ternyata menduakan Allah. Jadi, inilah sebabnya mereka akan berkata pada hari kiamat apabila mereka telah masuk neraka. Apa perkataan orang-orang musyrik ini ketika sudah dimasukkan neraka? Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Subhanallah. Allah telah lengkap membocorkan semuanya yang akan terjadi di hari kiamat. Sehingga tadi sedikit mendengarkan kajian, disebutkan tentang hadis apa? Bahwa Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah menyebutkan semua yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Seberapa lama? Dari pagi sampai waktu zuhur. Ketika diazankan azan zuhur mereka salat. Kemudian dilanjutkan dari zuhur sampai asar. Kemudian asar, salat asar, dari asar sampai maghrib. Semua sudah diterangkan. Itu dalam satu sesi ya.
Ini ternyata dulu juga pernah dilakukan daurah, bahasa kita sekarang. Maka subhanallah, semua itu sudah lengkap informasinya. Termasuk apa? Penyesalan orang-orang musyrik. Mereka menyatakan apa? Demi Allah, tallah, sungguh kita dulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Orang musyrik yang sekarang apa? Mengolok-olok tentang tauhid dengan berbagai macam apa? Perkataan mereka yang menyatakan, oh wong Islam kok berbuat syirik, ya enggak mungkin. Iya kalau punya ilmu. Tapi kalau enggak punya ilmu, seperti yang kita lihat dalam peringatan-peringatan, dalam larung sesaji, dalam giring kebo, siapa yang berkumpul di sekitar ritual-ritual itu? Orang yang kalau dicek KTP-nya adalah Islam. Atau mengatakan, dakwah tauhid itu dakwah memecah belah, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka baru akan sadar kapan? Setelah di hari akhir hari kiamat, bahwa ternyata mereka lah yang dalam kesesatan nyata. Apa kesesatannya? Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Karena kami mempersamakan kamu wahai berhala-berhala dengan Tuhan semesta alam. Pohon disamakan dengan Allah. Batu disamakan dengan Allah. Keris, tombak, penunggu-penunggu mbau reksa, kebo tadi disamakan dengan Allah apa? Diharap-harapkan manfaatnya, ditakuti apa? Madaratnya. Subhanallah. Mari kita syukuri nikmat besar ini. Kita dimudahkan untuk mempelajari perkara yang demikian gamblang. Subhanallah. Kalau bukan kemudahan dari Allah, mungkin kita apa? Sama dengan sebagian orang yang diberitakan berita yang demikian jelas apa? Ngeyel, ngeles, menghindar, bahkan apa? Menentang dan memusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Padahal beritanya sangat jelas. Bagaimana mungkin makhluk yang demikian lemah, bahkan benda-benda mati, kok disamakan dengan siapa? Allah, Rabb semesta alam. Maka kalimat la ilaha illallah hanya berguna bagi orang yang mengucapkannya ketika muncul dari rasa cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat yang agung ini. Dan diantara bukti kecintaan kepada Allah apa? Cintanya kita kepada kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW menjadikannya apa? Afdalu zikri. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Itu. Sehingga dalam kisah perang Tabuk, ketika terjadi mukjizat, apa itu? Kehabisan bekal. Sebagian sahabat sudah beride, ya sudah, ini onta-onta pembawa barang kita sembelih aja. Karena namanya kehabisan bekal berarti apa? Enggak punya barang. Berarti fungsi onta ini sudah tidak maksimal. Nah, ini saja kita sembelih, kita bisa makan, dan lemak dari apa? Onta itu bisa digunakan untuk apa? Tabir surya. Untuk apa? Skincare, untuk pelembab. Maka sempat Rasulullah SAW apa? Menerima ide itu, karena argumentasinya logis. Tapi ternyata ketika berita itu sampai kepada sahabat Umar, beliau punya ide lain. Apa? Beliau segera datang kepada Nabi SAW menyampaikan, kenapa tidak apa?
Sisa bekal yang ada dikumpulkan. Kemudian jenengan Nabi SAW apa? Dungani. Dimintakan apa? Berkah. Karena sebenarnya Masya Allah, kecukupan itu bukan masalah nominal. Kecukupan itu bukan masalah jumlah. Kecukupan itu ternyata karena apa? Berkah. Ini yang sering kita lupa. Ketika bujang, gajinya cukup nggak mas? Hah? Cukup ya? Habis ya? Habis atau cukup? Habis. Ketika nikah, ya habis. Ya cukup. Dimakan sendiri habis, dimakan berdua ternyata ya habis. Artinya cukup. Punya anak, ya cukup. Subhanallah. Kadang apa? Nominal itu tidak bertambah. Kadang kita heran. Nominal ya segitu-gitu, kemarin bujang ya cukup, sekarang nikah ya cukup, duit anak cukup. Dari mana itu? Itulah namanya berkah. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengambil idenya siapa? Umar ini. Digelar tikar yang terbuat dari kulit, terus dikumpulkan. Suruh mengumpulkan apa? Ternyata yang bawa gandum tinggal segam, yang bawa kurma demikian, yang bawa roti tinggal secuil. Setelah dikumpulkan gak banyak juga. Tapi akhirnya apa? Didungani keberkahan. Terus Rasulullah perintahkan untuk semua orang apa? Memenuhi kantong bekalnya. Ternyata semua bisa memenuhi kantong bekalnya. Setelah itu suruh makan. Semua pasukan bisa makan dan kenyang. Dan masih ada sisa. Melihat itu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La ilaha illallah wa anni asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Maka boleh. Bahkan ini sesuatu yang membuktikan apa? Kecintaan kita kepada Allah. Ketika kita melihat fenomena-fenomena yang menakjubkan, seharusnya semakin bertambah apa? Pengakuan kita, kecintaan kita, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin teman-teman yang kerja gitu ya, itu kadang ataupun saya kadang apa, pas jadwal kajian ya, kadang berangkatnya itu agak lambat, mepet dengan waktunya. Misalnya Magetan sini itu longgar itu 45 menit, tapi kadang ada sesuatu tinggal setengah jam. Nah tinggal setengah jam itu apa? Kadang yang terjadi, Masya Allah, setiap kali ketemu lampu merah pas hijau. Siapa yang mengatur seperti itu? Kan itu. Tentunya kita yakin, seyakin-yakinnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam keadaan yang seperti ini kita dimudahkan dalam urusan. Seharusnya kita semakin apa? Mencintai, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta pula dengan kalimat La ilaha illallah. Cinta kepada petunjuk maknanya, yaitu kewajiban mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama baginya semata. Dan kemudian kita pun apa? Mencintai untuk mentauhidkan Allah. Perkara yang paling menenteramkan dalam hati kapan? Kalau kita itu mengesahkan Allah. Jadi inilah makna cinta. Menjadikan segala-galanya itu hanya untuk Allah. Sehingga ketika kita teringat, ketika kita belajar tentang mengesahkan Allah, ini adalah perkara yang paling besar. Ini adalah perkara yang paling indah, perkara yang paling menenteramkan.
Sehingga tadi saya baca statusnya Dr. Nur Ihsan gitu ya, pengajar di STDI Imam Syafi'i Jember. Ketentraman hati kapan? Kalau hati itu dipenuhi apa? Rasa pengetahuan dalam mentauhidkan Allah. Maka kalau hati kita gelisah, galau, ini apa? Berarti ada yang kurang dalam kita mentauhidkan Allah. Dan apa yang menyebabkan hati itu kurang dalam tauhidnya kepada Allah? Ilmu, kurang ilmu, apalagi? Dosa. Ketika kita membahas bahwa dengan bertauhid itu menjadi jaminan surga, menjadi jaminan diselamatkan dari neraka, bukan artinya apa? Kita itu meremehkan dosa-dosa. Iya, tauhid itu sebuah jaminan. Tapi ketika kita meremehkan dosa, berarti menunjukkan apa? Kelemahan tauhid kita. Maka hati-hati yang demikian. Sehingga dosa tadi mengurangi tauhid, dan itulah yang menyebabkan apa? Kegelisahan hati. Selain itu juga efek dari dosa itu sendiri. Dan cinta kepada para penganutnya dan sekaligus kepada amal-amal mereka. Dan ini juga poin penting. Kalau kita mengaku mencintai Allah, mengaku cinta untuk mentauhidkan Allah, berarti mencintai setiap orang yang apa? Mencintai Allah, mentauhidkan Allah. Kalau kita masih begitu mudah membenci orang-orang yang sama-sama mentauhidkan Allah, apalagi sebabnya perkara-perkara dunia, berarti kita masih apa? Lemah dalam tauhid kita. Bahwa kecintaan kita kepada tauhid mereka masih dikalahkan dengan urusan dunia. Nah, ini perlu menjadi apa? Koreksi untuk kita semua. Kemudian di antara yang menjelaskan ini, yaitu tentang cinta ini, adalah bahwasannya di antara doa agung yang warid yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Subhanallah. Ini doa yang perlu sering kita baca. Allahumma inni as'aluka hubbak. Dalam sebagian riwayat ada tambahan apa? Ya Allah, aku mohon cintamu. Artinya apa? Kita mohon diberikan kecintaan kepada Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta siapapun yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik, serta kecintaan kepada amal yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Subhanallah. Berarti cinta ini juga perlu diminta dari Allah. Karena yang membolak-balikkan hati siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, niscaya dia merasakan manisnya iman. Ini yang semalam kita bahas. Orang itu bisa merasakan apa? Iman. Dan bahkan bukan hanya bisa merasakan iman, tapi bisa merasakan kapan iman itu naik dan kapan iman itu turun. Dan sudah seharusnya ketika kita merasakan iman sedang turun,
males, hilang semangat, bukan malah menjauh dari majelis ilmu. Kadang ujuk-ujuknya setan, bisikan setan apa? Ketika kita nanti datang ke majelis ilmu, ndak kenosin diran. Ya toh, kowe ngene diomong karo ustaz. Padahal dosa itulah yang seharusnya apa? Kita butuh nasihat. Tapi setan mengatakan apa? Kamu disindir sama ustaznya. Sebagian juga dalam keadaan apa? Melemah imannya, menjauhi kawan-kawan yang baik. Kamu nanti dibully. Padahal sebenarnya itulah obatnya. Ketika apa? Iman itu turun. Nasihat, kawan-kawan yang baik. Meskipun kadang omongannya apa? Nyelakit, pahit. Kenapa? Lah nyatanya kalau fisik kita yang sakit dikasih resep sama dokter pahit, dimakan enggak? Dimakan. Diminum obatnya. Demi apa? Sembuh. Kenapa kalau hati sedang sakit malah takut mendatangi obatnya? Ya pantas kemudian kalau enggak segera sembuh. Maka apa yang bisa menyebabkan kita mencicipi manisnya keimanan itu? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapapun yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya, hati kita akan dipenuhi rasa cinta, dipenuhi rasa iman, dipenuhi rasa manisnya iman. Kapan? Kalau bisa mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada siapapun. Semua orang, bahkan orang yang paling dia cintai, harus dikalahkan kepada siapa? Cintanya kepada Allah dan kemudian Rasulnya SAW. Kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Kemudian yang kedua masih kaitannya dengan cinta. Mencintai seseorang di mana dia tidak mencintainya kecuali kenapa? Karena Allah. Ketika senang kepada orang lain, kenapa? Karena Allah. Apa karena Allah? Melihat orang itu taat, melihat orang itu semangat dalam kebaikan, kita mencintainya. Maka kemarin ketika kita bahas tentang rukun beriman kepada malaikat, di antara buah keimanan kepada para malaikat apa? Mencintai para malaikat. Kenapa? Karena para malaikat selalu dalam kebaikan. Jadi, maka kalau frekuensi kita sama, seharusnya saling mencinta. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri atau ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa fin nari. Benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam api atau api neraka. Enggak ada, saya kira yang pengen apa? Diselamat setrika ada enggak? Enggak ada. Solder enggak ada. Apalagi api yang nyala-nyala, apalagi api neraka. Seharusnya bencinya kita terhadap kekufuran seperti itu. Seperti takutnya kita apa? Disengat api, dibakar dengan api. Maka kalau tiga hal ini terkumpul dalam hati seseorang apa? Dia akan bisa merasakan manisnya iman. Artinya ada tiga perkara pokok, dan ada perkara pokok, cabang, dan menafikan lawannya. Pokok itu apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Cabangnya mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang harus kita nafikan apa? Perasaan ingin kembali, perasaan menyukai apa? Kekufuran. Pokoknya adalah mencintai Allah, cabangnya adalah mencintai apa yang dicintai Allah, dan menafikan lawannya, yaitu membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana benci dilemparkan ke dalam
neraka. Allahu Akbar. Nah ini dua syarat lagi yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah hadir dan menyimak, khususnya yang di sini dan yang menyimak di rumah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.